Dieng telah mewariskan keindahan saujana dan guratan peradaban yang menyadarkan kita bahwa keheningan bumi tidaklah kosong. Ruang Niskala dan skala Dieng selalu terbuka untuk siapapun yang ingin memahami rintisan jejak berliku menuju muara kebajikan. Memahami Dieng tidak hanya sekedar menikmati bentang alam yang indah atau peradaban yang luhur, namun yang penting bagaimana kita menempatkan diri dalam semesta. Disitulah letak makna Dieng. Dieng merujuk pada dataran berketinggian sekitar 2060 mdpl yang dikelilingi oleh Gunung Prau di sebelah timur laut, Gunung Jurang Grawah di sebelah selatan, Gunung Sipandu dan Gunung Pangonan di sebelah barat. Di kawasan ini terdapat jejak peradaban dari awal Masehi hingga awal abad ke-21 Masehi yang ditandai antara lain dengan adanya tempat pemujaan Prahindu, komplek percandian Hindu, dan pemukiman modern bernama Dieng Wetan dan Dieng Kulon. Nama Dieng tertera dalam prasasti Kuti berangkat tahun 809 Masehi. Prasasti yang ditemukan di dekat Candi Arjuna ini menyebutkan tentang candi-candi yang berada di pegunungan di Hyang yang harus dipelihara oleh desa-desa perdikan di sekitarnya. Candi-candi di pegunungan Dieng bercorak Siwaisme atau pemujaan terhadap Dewa Siwa. Sekarang kita mengenalnya dengan nama agama Hindu. Padahal di negeri asalnya, di India, tidak ada istilah Hyang. Konsep Hyang merupakan asli dari sistem kepercayaan penduduk Jawa. Dalam bahasa Melayu, Kawi, Jawa, Sunda, Bali, kata Hyang bermakna sebagai keberadaan kekuatan adikodrati yang bersifat supranatural. Keberadaan Hyang tersebut bersifat ilahiyah yang mencipta, mengatur, dan mempengaruhi segala sesuatu di jagat raya. Sesuatu yang mutlak tidak bisa dipikir dan dibayangkan, atau niskala. Tidak bisa didekati dengan panca indera juga. Sang Hyang hanya bisa dikenali melalui sifat-sifatnya. Karena sifat-sifatnya itu, Sang Hyang memiliki beberapa nama, antara lain Sang Hyang Wenang, Sang Hyang Larang, dan Sang Hyang Taya. Keseluruhan sifat itu dikenal dengan Sang Hyang Kersa atau yang berkehendak. Jadi Sang Hyang itu dasarnya satu, sehingga disebut pula Sang Hyang Tunggal, yang bisa diartikan pula sebagai Tuhan yang Maha Esa. Berbeda dengan penyebar agama Hindu yang sudah mengenal tulisan, masyarakat Jawa mewariskan ajaran ini antara lain melalui tutur, bangunan, sesajian, artefak, dan kesenian. Dalam kesenian wayang, Sang Hyang Tunggal dikisahkan memiliki 3 anak, yaitu Sang Hyang Tejamaya, Sang Hyang Ismaya atau Eyang Semar, dan Sang Hyang Manikmaya atau Batara Guru. Sang Hyang tidak beranak dan diperanakan. Jadi istilah yang tepat bukan memiliki anak, melainkan beremanasi, nitis, atau manjing. Hal ini semata agar mudah dipahami oleh manusia dengan menggunakan perumpamaan yang disajikan secara menarik melalui pertunjukan kesenian. Di sini, wayang menjadi salah satu media untuk mengajarkan tentang ketuhanan dan sifat-sifat Tuhan. Untuk tujuan itu, maka candi-candi di Dieng oleh leluhur kita diberi nama tokoh-tokoh wayang.
Keberadaan Dieng tidak bisa dilepaskan dari keberadaan gunung yang masih aktif. Pada masa protosejarah, ketika berkembang kepercayaan pada Sang Hyang, Dieng dianggap sebagai representasi Sang Hyang yang memiliki sifat baik dan jahat. Sifat baik antara lain nampak dari kemampuannya untuk memuntahkan material yang pada akhirnya menyuburkan tanah yang sangat dibutuhkan untuk keberadaan manusia-manusia prasejarah. Bahkan pada kehidupan modern, panas bumi dari dalam perut pegunungan Dieng dapat menggerakkan turbin untuk memenuhi kebutuhan listrik hampir separuh Jawa Tengah. Sifat jahat nampak pada saat terjadi letusan-letusan. Pada masa lalu, letusan gunung tidak dianggap sebagai kutukan, melainkan sebagai sebuah kodrat yang disebut pralaya. Sayangnya, agama leluhur yang berasal dari protosejarah yang ada di Dieng sangat terbatas. Tapi ada, antara lain arca megalitik yang ditemukan di Dusun Siterus, Desa Sikunang, Kecamatan Kejajar. Menurut Ahmad Nur, salah seorang warga desa di sana, arca itu berasal dari sumber air di Siterus. Arca megalitik itu berbentuk sederhana, tidak lengkap, bahkan wujudnya tidak jelas. Bagian kepala seperti bermahkota, mata, telinga, hidung, dan mulut hanya dibentuk dengan cara digores. Jejak kepercayaan pada Sang Hyang melekat pada nama Eyang Kolodete yang berarti waktu yang kosong. Tokoh pendahulu Dieng ini konon moksa di Gunung Kendil, di sebelah barat daya Telaga Warna. Moksa adalah tujuan hidup penghayat agama leluhur, yaitu bersatu kembali dengan Sang Hyang. Tempat moksa Eyang Kolodete dan istrinya ada tandanya berupa batu. Dan batu ini adalah ciri dari tradisi megalitik atau batu besar yang berkembang di Indonesia di antara 3.500 tahun yang lalu hingga 500 tahun yang lalu. Demikianlah, menurut asal kata, Dieng merupakan tempat yang suci dari masa protosejarah untuk memuja Sang Hyang. Karena ada pengaruh Hindu yang datang, Dieng kemudian dikenal sebagai negeri para dewa. Di era peradaban modern, Dieng dikenal juga dengan nama negeri di atas awan. Semua nama itu menunjukkan nilai spiritualis Dieng sebagai tempat yang tinggi dan ditinggikan.